dan menjadi terang dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan malam hari ini. Firman-Mu akan menopang kami, meskipun kami melalui virtual, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami untuk tetap tinggal diam di dalam Engkau, ya Tuhan. Berkati ibadah kami malam hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran ya? Mantap, mantap, bagus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Sumea, terima kasih Pak Hari, terima kasih juga Pak Ketua, Pak Bandar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua malam hari ini. Tadi lagu firman-Nya, hidup kita harus menggenapi firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hidup, kita harus menggenapi firman Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih juga Pak Rudi malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Saya coba share ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebentar. Oke. Shalom buat kita semua malam hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema Bapak Ibu, terang yang memberikan dampak. Sama seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi, di mana lagu itu membawa kita ke dalam sebuah perenungan bahwa kita harus menggenapi firman Tuhan. Kalau terang kita tidak berdampak bagi orang lain, maka terang pengikutan kita dengan Tuhan tidak akan membawa dampak bagi dunia ini. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita akan memberikan dampak kepada dunia ini seperti Kristus memberikan dampak kepada dunia ini. Karena Kristus adalah teladan hidup kita yang memberikan kita jaminan, yang memberikan kita masa depan, dan memberikan kita pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita akan memulai membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita sama-sama membuka Alkitabnya Bapak Ibu. Saya membacakannya Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini adalah yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa di mana terang yang sesungguhnya itu sesungguhnya menerangi dunia, sedang datang ke dalam dunia. Ini menjurus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai terang yang sejati yang memberikan penerangan di dalam kegelapan, di mana kita ini dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, karena berapa menit ini Pak Tumea? Berapa menit? Ya betul. 1 jam. Woi, 1 jam ya. Berarti 15 menit atau 20 menit kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan terang? Terang adalah apa yang terpapar pada pandangan semua secara terbuka dan secara publik. Jadi ketika kita ada di dalam terang Kristus, ketika Kristus ada di bumi ini, dia memberikan kita contoh atau dia memberikan kita sebuah gambaran kehidupan kekristenan yang sebenarnya, di mana kita harus menjadi tangannya Tuhan untuk mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak bisa bersembunyi kepada siapapun. Kita harus berani mengakui Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun keadaan dalam duka maupun keadaan tidak punya apa-apa. Kita harus berani mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah pembela hidup kita. Dia adalah jaminan kekal bagi kita. Karena ketika kita hidup di dalam terang, kita itu terbuka di depan orang. Kita dilihat orang. Gaya hidup kita diperhatikan orang. Cara bicara kita diperhatikan orang. Semua diperhatikan orang. Terang adalah cahaya yang memancar dari dalam diri seseorang melalui moral dan etikanya. Jadi kita percaya bukan berarti kita harus cas setiap hari seperti lampu. Tetapi kita percaya
di dalam diri kita adalah melalui moral kita dan etika kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai teladan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati. Sebentar lagi kita mau menikmati Natal Bapak Ibu ya. Meskipun dalam suasana yang kurang apa ya? Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita bersyukur karena terang itu menerangi hati kita. Bukan bagaimana kita merayakan Natalnya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam terang itu sendiri, memberikan dampak bagi yang lain. Siapakah sumber terang kita? Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Saya dalam kurung adalah Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sumber terang kita adalah Allah itu sendiri, atau Yesus itu sendiri. Jangan kita mencari di tempat lain. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam terang, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau terang ada di dalam kita, maka kegelapan tidak ada juga di dalam diri kita. Sebab kegelapan yang saya maksudkan adalah sakit hati, iri hati, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu. Dilanjutkan lagi saya membacakan dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa yang mengikuti Tuhan, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita tidak akan lagi kompromi dengan dosa, kita tidak lagi mau mengkhianati Tuhan dalam hidup ini, dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, ketika kita ada di dalam Kristus dan mengetahui kebenaran, maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Inilah yang harus kita gumuli hari demi hari, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, akulah terang dunia. Yesus adalah sumber terang kita, Bapak Ibu. Maka ketika Yesus kembali ke sorga, diwariskanlah kepada kita sebuah terang dunia, yang dimana kita mampu bercahaya di tengah-tengah orang yang tidak bercahaya di dalam Kristus Yesus. Allah adalah pencipta cahaya, terang alami maupun pemberian terang rohani, yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Terang itu pasti akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu, kita akan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Cahaya terang Tuhan membongkar apa yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui oleh orang lain dalam diri kita. Tetapi Tuhan mengetahui, sebab Alkitab berkata, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang-orang yang benar maupun orang yang jahat. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Ketika terang ada di dalam diri kita, berarti membongkar apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam diri kita. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Terang itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Terang itu pasti akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Ketika kita ikut Tuhan dengan benar. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Jadi terang itu akan cenderung membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Akan membawa kita ke dalam destininya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita menjadi terang? Nah, ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di persekutuan kita malam hari ini, bagaimana kita membawa dampak atau bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi terang, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yohanes 1 ayat 10 berkata begini Bapak Ibu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa menjadi terang. Maka supaya kita menjadi terang bagi dunia ini, kita harus mengenal Tuhan Yesus sampai ke dalam-dalamnya. Sampai kita tenggelam di dalam hadiratnya.
Ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka saya yakin dan percaya kita akan bisa menjadi terang bagi sesama kita, bagi dunia ini. Kita tidak akan bisa menjadi terang ketika kita tidak mengetahui siapa sumber terang itu. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Ini yang disayangkan Bapak Ibu. Orang Kristen akhir-akhir ini mungkin jangan sampai kita terlena. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun sebuah dasar di dalam Yesus Kristus. Iman kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Iman kita harus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjadi teladan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar akan membuat kita percaya dan berbeda dengan orang lain. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan bisa bercahaya di depan orang dan kita berbeda dengan yang lain. Dari mana? Dari kata-kata kita, dari gaya hidup kita, dari semua yang kita lakukan berbeda dengan yang lain. Sebab kenapa? Sebab di dalam kita Yesus yang hidup, bukan kita lagi yang hidup. Ketika kita hidup untuk Yesus, maka percayalah kita juga berjalan di dalam janji-janjinya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi terang? Kita harus menerimanya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 11. Ayat 11 berkata begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi selain kita mengenal Tuhan dengan benar, kita harus menerimanya. Ia datang kepada kita. Kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita sebagai milik, kita tidak menerimanya. Kita membantahnya. Kita berkata, aku ini milikku sendiri. Tetapi Alkitab bilang, baik mati, baik hidup, baik apapun yang terjadi dalam hidup kita, adalah semuanya bersumber daripada Tuhan. Kita ini hanyalah sebagai debu tanah yang makin hari makin rapuh, yang makin hari makin lemah. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, makin hari kita makin bertumbuh, makin hari kita makin memberikan dampak, makin hari kita semakin menjadi gambar dan rupa Allah. Karena itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Menerima sumber terang adalah patokan kita menjadi terang bagi orang lain. Kita harus terima terang itu sendiri, baru kita bisa memberikan terang kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi terang? Percaya kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata begitu. Demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya mereka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ketika kita mau berjalan di dalam terang, kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada kita juga diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kepada kita juga diwariskan sebuah iman yang besar di dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang menerima kuasa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ketika sumber terang mengalir dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah lagi takut untuk menyatakan Yesus di dalam diri kita. Kita tidak takut lagi untuk mengakui Yesus di depan umum. Kita tidak takut lagi untuk menderita karena Yesus ada di dalam diri kita. Kita tidak takut lagi untuk berjuang melawan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Kita adalah cahaya terang itu yang memberikan sesuatu yang berbeda kepada dunia ini. Percaya adalah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan totalitas dalam ikatan komitmen sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada totalitas yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dalam ikatan komitmen, ada kesetiaan. Ada kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ada komitmen kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, kita sebagai orang-orang Kristen, kita diharapkan
bisa berjalan dalam komitmen. Kita harus berbeda dari dunia ini. Karena terang itu ada dalam diri kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam keluarga kita, ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kapan kita tidak menjadi terang? Yang pertama, ketika kita hidup di dalam kebencian. Kita tidak akan bisa menjadi terang ketika kita masih hidup di dalam kebencian. Sebab kita berkata, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka. Inilah tugas kita. Jangan sampai kita hidup di dalam kebencian. Yang kedua, ketika kita tidak mampu menerima orang lain. Kita tidak akan menjadi terang ketika kita tidak mampu menerima orang lain. Setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap kita pasti punya kekurangan. Tetapi kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Kita harus belajar terus-menerus di dalam Yesus Kristus. Alkitab berkata kita harus menerima satu dengan yang lain. Seperti Kristus menerima kita. Yang ketiga, ketika kita hidup di dalam kepahitan. Kita tidak akan bisa menjadi terang ketika hidup kita masih hidup di dalam kepahitan. Yang keempat, ketika kita tidak mampu menerima diri sendiri. Bagaimana kita menjadi terang? Diri kita sendiri, kita tidak mampu terima Bapak. Kita tidak melihat nilai-nilai yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan membentuk kita sedemikian rupa di dalam kuasanya yang begitu besar. Sebab kita berkata, Dia yang mengenguk kita ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Maka mari belajar kita terima diri kita. Kalau kita memang mempunyai kelemahan-kelemahan, ya kita akui di hadapan Tuhan. Kita belajar menerima diri kita sendiri. Yang ketiga, yang berikutnya, ketika kita tidak bisa mengampuni, kita tidak akan menjadi terang ketika kita tidak bisa mengampuni. Sebab Alkitab berkata, Yesus datang untuk memberikan pengampunan kepada kita. Maka kita wariskan hal itu, natur itu kita wariskan untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukankah doa Bapa kami mengajarkan kita, ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nanti Bapak Ibu kita bisa gali bersama-sama, ada hambanya Pak Roni nanti mungkin di Bible Study. Itu hal kita akan belajar bersama-sama. Yang berikut, kepada siapa kita menjadi terang? Yang pertama, Matius, kita coba melihat Matius Bapak Ibu. Saya tidak lama-lama malam hari ini, karena saya percaya nanti kalau lama pasti Bapak Ibu bosan. Siapa tahu Bapak Ibu masih belum makan malam, tetapi saya tidak akan berlama-lama. Coba kita lihat Matius 5 ayatnya yang ke 15 dan 16. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi ketika kita percaya, berarti cahaya kita tidak bisa sembunyikan Bapak Ibu. Kita harus percaya bagi semua orang. Kita harus percaya dan mengatakan kebenaran Allah. Bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan selain kepada Yesus Kristus. Di dalam Dialah keselamatan. Itu kekal. Itu benar adanya. Kita nggak usah membantah hal itu Bapak Ibu. Ayat yang 16. Demikianlah hendaknya terangmu. Demikianlah hendaknya saya. Hendaknya terang saya. Terang Bapak Ibu. Bercahaya di depan semua orang. Demikianlah kita menjadi teladan bagi semua orang. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya ini menjadi teladan bagi semua orang. Bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatan kita yang baik. Dengan melihat kita melakukan hal-hal yang baik. Dengan melihat kita melakukan firman Tuhan. Dengan melihat kita melakukan hal-hal yang istimewa. Yang mengguncang dunia ini. Maka dampaknya ada Bapak Ibu. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, hal yang kecil kita buat kepada sesama kita yang tidak mengenal Tuhan. Ketika orang lapar, kita tidak bisa mengatakan Injil kepada dia. Tetapi dia berikan dia makan. Sehingga ketika dia kenyang, dia mendengarkan Injil yang kita berikan. Dia mendengarkan Injil yang kita perintahkan. Maka kita harus bercahaya di depan semua orang.
Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak kita yang di sorga dipermuliakan. Jangan sampai melalui hidup kita, Bapak kita yang di sorga tidak dipermuliakan. Kepada siapa kita menjadi terang? Yang pertama, kepada diri sendiri. Kita harus juga menerangi hidup kita sendiri. Jangan sampai kita masih hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, kepada orang tua. Yang ketiga, kepada dosen atau gembala kita. Kepada senior-senior kita. Yang berikut, kepada lingkungan di mana kita berada. Dan kepada semua orang. Amin. Saya yakin kita malam hari ini sudah menjadi terang bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi yang lain, dan bagi dunia ini, bagi gereja kita sudah menjadi terang. Jangan sampai kita ada di dalam gereja, tetapi kita tidak bisa menjadi terang. Kita ada di dalam gereja membuat jemaat lari. Kita ada di dalam gereja membuat jemaat tidak beribadah. Itu perlu dipertanyakan. Kita ini sudah hidup di dalam terang, atau masih kita hidup di dalam kegelapan? Dari gaya hidup kita, tercerminlah. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari gaya hidup kita, tercerminlah bahwa kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tujuan menjadi terang. Inilah tujuan kita menjadi terang Bapak Ibu. Tujuan kita menjadi terang adalah menjadi serupa dengan Kristus dan mencerminkan terangnya melalui karakter hidup kita. Inilah tujuan kita. Menjadi serupa dengan Kristus dan mencerminkan terangnya melalui karakter hidup kita. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang malam atau orang-orang kegelapan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat 1 Timotius 5 ayat 5. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kita bukan orang yang hidup di dalam malam kegelapan. Jangan-jangan masih ada orang Kristen hidupnya masih di dunia malam gitu kan. Masih hidup di dalam pesta pora, tapi mengaku hari Minggu dia adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Dia menyembah Tuhan hari Minggu, tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada di dunia malam, ada di dunia kegelapan, ada di tempat-tempat yang Tuhan tidak senangi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita hanya lewat virtual, tetapi kita belajar untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kapan kita menjadi terang? Ya sekarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Gak mungkin tahun depan kita baru menjadi terang. Tunggu dulu ya, saya masih banyak urusan, jadi saya tidak mau menjadi terang. Tuhan tidak membutuhkan alasan kita, karena Tuhan menebus kita tanpa alasan. Dia sayang kepada kita, dia peduli dengan kita, bahkan dia mencintai kita. Makanya ia memberikan dirinya kepada kita. Jadi kapan kita menjadi terang? Ya sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kepada siapa? Ya seperti yang sudah saya sampaikan dari atas. Nah, inilah kesimpulan khotbah saya malam hari ini Bapak Ibu. Jadi tidak lama saya berkhotbah. Kesimpulannya, generasi yang menjadi terang adalah mereka yang mengenal Allah, menerimanya dan mempercayainya dengan segenap hati. Jadi hati kita harus melekat terus-menerus kepada Tuhan. Menjadi terang adalah keputusan dan bukan pemaksaan. Jadi itu adalah keputusan kita untuk menjadi terang dan bercahaya bagi semua orang di sekeliling kita. Kiranya firman malam hari ini yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang singkat malam hari ini. Kami percaya kami mau menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah bangsa ini kami mau menjadi terang. Di tengah-tengah jemaat Tuhan kami mau menjadi terang. Di tengah-tengah keluarga kami juga. Di seluruh kehidupan kami. Biarlah terang Kristus bercahaya dalam diri kami. Oh terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepada Engkau saja Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin.